Sama halnya dengan Partai Demokrat dan juga PKS, dua partai oposisi yang bagai orang mau jualan tapi nggak punya modal. Kader PKS malah sering kena kasus yang tidak elok dari segi akhlak. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Guys, di video kali ini Rana akan ngebawain sebuah artikel yang berjudul Jokowi mainkan anggar, SBY AHY digampar, Demokrat PKS dihajar. Ditulis oleh Kak Nina Nur. Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini, kita menyaksikan maraknya penghinaan, fitnah, dan tuduhan tak berdasar terhadap seorang presiden. Sebuah gerakan yang masif, dari kadrun warga masyarakat hingga mereka yang menyebut dirinya mahasiswa. Hingga para elit politik sendiri seenaknya bicara tuduh sana tuduh sini, bicara PKI tanpa pernah bisa menunjukkan bukti. Berkuarnya pun juga hanya di media sosial, karena hanya di sana mereka bisa seenaknya ngomong atas nama kritik. Tidak peduli bahwa masyarakat bisa terbelah gara-gara politik. Kesatuan dan persatuan bangsa terpecah karena penerapan politik identitas yang masif, yang membedakan anak bangsa berdasarkan suku, agama, ras, dan pilihan politik. Mereka, para pengacau negara ini, memang kurang ajar. Demi kepentingan tertentu, mereka ini melempar narasi dan juga isu yang diharapkan bisa menjatuhkan Presiden Jokowi. Tidak peduli sekarang ini sedang dalam masa pandemi, tidak juga peduli bahwa Presiden Jokowi dan juga jajarannya kerja keras siang dan juga malam agar negara ini tetap stabil, aman, dan rakyat bisa bertahan di masa tersulit saat ini. Tentu Presiden Jokowi tidak diam saja. Beliau menghadapi para pengacau ini dengan caranya sendiri. Cara yang pelan, tidak gerusa-gerusu, bahkan kadang-kadang juga tidak kita sadari. Tahu-tahu baliho si singa sudah diturunkan TNI, lalu masuk penjara dan kondisi masyarakat pun mulai tenang dan juga damai. Tahu-tahu si santun ini juga sudah panik sendiri mengejar masa jabatan yang sudah hampir habis. Namun modalnya pres pun juga masih minim, hampir tanpa prestasi. Cuma menang di kalangan pendukung dan buzzernya saja. Nah, sementara si kumis ini hanya bisa ngomong A, lalu omongannya berbalik sendiri, ditampar kenyataan yang berbeda. Sama halnya dengan Partai Demokrat dan juga PKS, dua partai oposisi yang bagai orang mau jualan tapi nggak punya modal. Kader PKS malah sering kena kasus yang tidak elok dari segi akhlak. Padahal katanya partai religius. Biasanya hanya memberi komentar ketika ada isu yang ramai di masyarakat. Tapi kontribusinya sampai ada prinsip yang beredar di kalangan netizen, jika ada pilihan dan PKS memilih A, maka pilihan selain itu pastilah yang merupakan pilihan yang benar. Buat apa punya partai oposisi kalau kualitasnya sebatas melempar tuduhan dan juga hoax, kan? Bicara kualitas, Partai Demokrat juga 11-12 dengan PKS. Sukanya melemparkan tuduhan, sampai Presiden Jokowi pun juga berusaha dilibatkan ketika ada masalah di internal partainya sendiri. Kader-kadernya pun tidak jauh fungsinya macam buzzer yang cerewet di media sosial. Isu yang dilemparkan juga sangat kelihatan akal bulusnya, semata-mata buat menjatuhkan Presiden Jokowi. Contohnya, ketika politisi Demokrat melontarkan narasi agar Presiden Jokowi menunda pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan penanganan pandemi. Jika Presiden Jokowi mau menerapkan saran Demokrat ini, maka Demokrat berjanji mendampingi Pak Jokowi dan juga tidak akan mengejek mangkraknya proyek infrastruktur. Akal-akalan sebodoh ini kok dilemparkan ke Pak Jokowi ya. Nah, menjelang HUT kemerdekaan RI, Ketum Demokrat AHY pun juga mengeluarkan siaran pers, menyebut kondisi pandemi di Indonesia belum ada tanda-tanda mereda, di mana perekonomian rakyat masih terpuruk dan kemiskinan meningkat. AHY pun menyebut pihaknya juga sudah memberikan banyak rekomendasi, saran, dan mengingatkan pemerintah dengan berbagai cara. Paham kok kita maksud AHY ini? Mau melemparkan kesalahan lagi kepada Presiden Jokowi dengan menafikan bahwa Indonesia sudah berhasil keluar dari resesi ekonomi. Vaksin juga terus berdatangan dan diberikan gratis buat rakyat. Ratusan triliun sudah digelontorkan pemerintah untuk membantu rakyat lewat bantuan sosial, menyembuhkan pasien COVID dan juga memulihkan ekonomi. Buat apa?
punya partai oposisi kalau kualitasnya sebatas tata kata, melempar tuduhan, dan memberikan saran yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dengan jauh lebih baik. Sekali lagi, Presiden Jokowi menghadapi mereka ini tidak dengan cara yang frontal, melainkan dengan cara merebus kodok tanpa disadari oleh sang kodok, serta dengan cara yang simbolik, seperti main anggar di tempat lain, namun yang merasa kena sabetan ada di sini. Misalnya ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR, ada bagian yang sangat menyentil Demokrat, terutama AHY dan juga SBY. Presiden Jokowi menyebut krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa dihindari ya kita hindari, tapi jika tetap terjadi maka banyak hal yang bisa dipelajari. Api memang membakar guys, tapi sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan juga memotivasi. Pandemi itu sifatnya menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat buat kita semua, beban yang penuh dengan risiko dan memaksa kita untuk menghadapi dan juga mengelolanya. Seakan Presiden Jokowi mengingatkan Pak SBY soal kebakaran hutan dahulu yang tidak berhasil ditangani oleh SBY hingga akhir masa jabatannya. Jadi sekarang jangan sok tahu dan sok pintar. Jangan ngira hanya dengan ngomong di depan publik lalu bisa memojokkan Presiden Jokowi yang benar-benar bekerja siang malam buat rakyat. Sabetan anggar Pak Jokowi tidak berhenti sampai di sana guys. Beliau pun memakai pesawat kepresidenan bercat baru yang sempat dipersoalkan oleh Demokrat karena warna birunya berganti jadi warna merah putih. Lokasi pertama yang didatangi oleh pesawat itu adalah Jawa Timur yang gubernurnya diusung oleh Demokrat. Seakan menunjukkan guys, kalau SBY dan AHY sekarang bukan siapa-siapa yang bekerja buat rakyat. Yang diusung Partai Demokrat pun adalah pejabat yang bekerja di bawah Presiden. Sabetan anggar pun berlanjut. Kali ini yang kena adalah Demokrat dan PKS sekaligus. Hari Rabu lalu 25 Agustus, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para pimpinan partai politik koalisi pengusung pemerintah. Yang hadir ini ada 7 ketua umum dan juga 7 sekjen parpol, termasuk PAN yang sudah disebut sebagai sahabat baru dalam koalisi. Tidak perlu kita mengulik soal apa yang dibahas karena kehadiran PAN ini merupakan pukulan telak buat Demokrat dan juga PKS. Jika dihubungkan dengan aturan pengusungan capres, maka koalisi antara Demokrat dan juga PKS saja ini tidak akan mencapai ambang batas presidensial 20% kursi parlemen. Sehingga mereka tidak bisa mengusung capres sendiri, bagaikan mau perang tapi senjatanya sudah dipreteli duluan. Demokrat dan PKS mau bilang apa? Mau memakai hasil survei sambil menyebut AHY masuk dalam jajaran capres unggulan buat 2024? Ya mana bisa lagi. Mau koalisi sama siapa? Presiden Jokowi pun mungkin sedang senyum melihat kebingungan Demokrat dan PKS ini. Selalu dari kura-kura. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Rana pamit dulu, kita ketemu lagi di Suara Rana berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.